Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Wah, rupanya kalian semua sudah semangat ya, sudah kinclong, sudah fresh untuk belajar. Nah, walaupun kita belajar dalam via daring atau via Zoom seperti ini, kalian tetap harus semangat ya. Jadi, Bapak sudah kirimkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba cek WhatsApp kalian masing-masing. Bapak sudah mengirim di grup kelas kalian ya. Jadi setelah Bapak kirim tadi, semua membuka materi yang akan kita pelajari. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Coba kita kelasnya dibimbing temannya untuk berdoa. Oke, baik. Nah, doa selesai ya. Sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran dulu. Coba Bapak ingin mengabsen satu persatu ya, mengecek presensi kalian. Andil, ya ada Rian, ada Rizky, ada Devta, ada. Oh ya, semua 29 orang ya. Alhamdulillah pada hari ini kalian semua hadir. Nah, baik, Bapak ingin tahu apakah kalian masih ingat pelajaran pada pekan lalu? Ayo apa? Ayo. Nah, benar. Pada pekan lalu kita belajar tentang teks eksposisi. Nah, sekarang pada hari ini kita akan belajar mengenai suatu teks, namanya teks tanggapan. Nah, kemudian jadi di sini dalam mempelajari teks tanggapan ini kalian diharapkan atau semoga kalian dapat memahami apa sih itu teks tanggapan, kemudian apa sih struktur dari teks tanggapan itu sendiri, kemudian kalian dapat memahami kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Kemudian dalam mempelajari teks tanggapan ini kalian akan mengetahui cara mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan tersebut. Jadi itulah mengapa kita mempelajari mengenai teks tanggapan ini. Oke, baik. Jadi adapun tujuan kita mempelajari mengenai teks tanggapan ini adalah untuk kalian dapat memahami apa sih itu penilaian terhadap sesuatu, baik itu kritik maupun saran, kemudian untuk mendukung atau menolak suatu isu yang ada dalam masyarakat atau suatu karya orang lain. Jadi itulah mengapa pentingnya kita mempelajari mengenai teks tanggapan. Jadi agar kalian dapat memberikan penilaian terhadap sesuatu. Jadi jika kalian mempelajari teks tanggapan ini, kalian dapat memahami atau memberikan penilaian terhadap sesuatu, baik itu kritik ataupun saran terhadap karya orang lain. Oke, baik. Bapak share screen dulu ya. Jadi apakah share screen-nya sudah tampil? Oh ya, sudah tampil. Jadi baik. Di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu teks tanggapan. Jadi teks tanggapan itu teks yang berupa pendapat, kritik, pujian atau sanggahan terhadap suatu hal. Jadi isinya itu mengenai pendapat berupa kritik, pujian atau sanggahan terhadap suatu hal. Kemudian jadi secara umum teks tanggapan itu berisi sudut pandang seseorang terhadap hal yang diterimanya. Kemudian teks tanggapan itu biasanya dibuat untuk menanggapi hal-hal seperti karya sastra, artikel, film, berita, atau fenomena tertentu yang dilihatnya. Ayo, dari pengertian teks tanggapan tersebut, apakah ada yang dapat menyebutkan tanggapan itu ada berapa macam? Ayo, dapat berupa apa sih tanggapan itu? Ayo, siapa yang tahu? Coba yang pertama apa? Nah, benar, tanggapan itu dapat berupa kritik. Kemudian yang kedua apa? Nah, yang kedua itu dapat berupa pujian.
Kemudian apalagi yang ketiga? Nah, yang ketiga alasan. Kemudian tanggapan dapat berupa juga dengan berupa saran. Jadi tanggapan itu dapat berupa kritik, pujian, alasan, dan saran. Jadi semuanya ada 4. Ya, semuanya ada 4. Nah, baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu struktur teks tanggapan. Adapun itu struktur teks tanggapan ada tiga strukturnya, yaitu yang pertama konteks atau pengenalan isu, yang kedua itu deskripsi teks, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang atau penilaian. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih ketiga macam struktur teks tanggapan tersebut. Nah, jadi adapun struktur yang pertama yaitu konteks atau pengenalan isu. Nah, di sini konteks ini berupa berisi pernyataan umum berkaitan dengan masalah yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi teks. Nah, yang kedua yaitu deskripsi teks. Jadi deskripsi teks ini berisi informasi data atau pernyataan yang mendukung atau melemahkan pendapat seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang atau apa? Atau penilaian. Nah, di sini berisi penegasan terhadap sesuatu yang telah apa? Telah diutuskan. Dalam bagian ini analisis dapat memberikan pernyataan atau tanggapan yang berupa kritik atau pujian. Nah, itulah tadi ketiga struktur teks tanggapan. Ayo, ada yang bisa sebutkan? Nah, ketiganya tadi yaitu konteks, kemudian deskripsi teks, kemudian penegasan ulang. Nah, itulah tadi. Nah, baik, kita lanjut pada kaidah kebahasaan teks tanggapan. Nah, apakah ada yang tahu berapa macam sih kaidah teks tanggapan itu? Nah, Bapak jelaskan ya supaya kalian paham, supaya kalian tahu kaidah kebahasaan teks tanggapan. Nah, adapun itu kaidah yang pertama yaitu kalimat kompleks. Nah, kaidah yang pertama kalimat kompleks. Kemudian kaidah yang kedua yaitu konjungsi penyebaban. Nah, kemudian yang ketiga kata rujukan. Nah, kemudian yang keempat itu diksi yang sesuai. Nah, keempat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir pernyataan saran dan rekomendasi. Nah, jadi ada berapa macam kaidah kebahasan teks tanggapan? Nah, coba sebutkan. Nah, ada 5 ya. Nah, sebutkan yang pertama apa? Nah, benar. Yang kedua benar. Yang ketiga apa? Kata apa? Kata rujukan. Yang keempat apa? Ayo apa? Kelima. Nah, benar. Nah, semua kalian semua sudah paham ya kaidah kebahasan teks tanggapan. Nah, Bapak ingin menjelaskan sedikit mengenai kaidah kebahasan teks tanggapan tadi. Nah, adapun yang pertama yaitu kalimat kompleks. Kalimat kompleks merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba utama. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kalimat kompleks. Jadi kemudian yang kedua yaitu konjungsi penyebaban. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari konjungsi itu sendiri. Adapun konjungsi yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan antar kalimat dengan satu kalimat yang lain. Sedangkan konjungsi penyebaban antara lain yaitu yang pertama karena, kemudian yang kedua sebab, yang ketiga maka, yang keempat sehingga. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai konjungsi penyebaban.
Nah, jadi selanjutnya yaitu kata rujukan. Nah, di sini kata rujukan digunakan untuk mendukung atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Jadi kata rujukan itu biasanya ditandai dengan penggunaan kata menurut, berdasarkan pendapat. Nah, jadi itulah tadi penjelasan sedikit mengenai kata rujukan. Kemudian selanjutnya yaitu, nah di sini selanjutnya yaitu diksi yang sesuai. Nah, jadi penggunaan atau pemilihan kata yang sesuai dengan penggunaan atau penyusunan teks tanggapan. Nah, jadi diksi yang sesuai dimaksudkan yaitu penggunaan atau pemilihan kata yang sesuai dengan penggunaan atau penyusunan teks tanggapan. Nah, adapun yang terakhir yaitu pernyataan saran atau rekomendasi. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir tes. Jadi hal ini ditandai dengan kata seperti perlu, harus, atau hendaknya. Jadi itulah tadi pernyataan saran atau rekomendasi. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan dari Bapak mengenai materi teks tanggapan. Jadi saya beri kesempatan kepada kalian semua untuk bertanya. Jadi apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya, ayo bertanya supaya kalian semua paham, supaya kalian semua mengerti mengenai materi teks tanggapan. Oke, coba ya, silakan bertanya. Oh iya, jadi pertanyaan teman-teman kalian mengenai pertanyaan tentang mengenai materi tentang apa sih itu kritik, apa sih itu pujian, kemudian alasan dan saran. Nah, jadi Bapak jelaskan satu persatu ya supaya kalian semua paham. Nah, jadi yang pertama itu saran. Jadi di sini saran berarti pernyataan negatif, celaan yang melihat kekurangan atau kelemahan seseorang atau pihak-pihak tertentu. Nah, kita lanjut pada penjelasan mengenai pujian. Nah, jadi pujian ini ditandai mengenai pernyataan-pernyataan yang positif, yang membesarkan hati seseorang atau pihak lain. Jadi di sini pernyataannya itu bersikap positif. Kita lanjut pada penjelasan alasan. Jadi alasan ini berupa pernyataan yang mengungkapkan sebab atau alasan terjadinya sesuatu hal. Kemudian hal itu ditandai dengan penggunaan sebuah konjungsi, beberapa konjungsi, yaitu yang pertama sebab, yang kedua itu karena, oleh karena, dan sejenisnya. Jadi konjungsi ini berupa sebab, karena, oleh karena, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir itu saran. Jadi saran ini dapat berupa pernyataan untuk mengungkapkan jalan keluar dari sebuah permasalahan atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi pernyataan ini sebuah perbaikan. Kemudian dalam pernyataan saran ini ditandai oleh penggunaan kata-kata. Jadi kata-katanya seperti perlu, sebaiknya, seharusnya. Jadi contohnya itu sebaiknya kamu bersifat seperti ini, sebaiknya kamu melakukan hal seperti ini. Nah, jadi itu saja penjelasan dari pertanyaan teman-teman kalian. Semoga kalian dapat memahami ya. Jadi baik, waktu Bapak sisa beberapa menit ya dalam mengisi kelas kalian. Jadi sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pada hari ini, Bapak ingin memberikan kalian tugas ya. Bapak ingin mengukur sampai di mana sih tingkat pengetahuan kalian mengenai teks tanggapan ini. Jadi ada tugasnya yaitu Bapak ingin kalian mengungkapkan kritik, sanggahan, dan pujian dalam bentuk teks tanggapan. Nah, jadi itulah tugasnya ya. Tugasnya itu dikumpul paling lambat pada nanti malam pukul 9.00. Dikumpul pada ketua kelasnya, kemudian ketua kelasnya memberikan kepada saya. Jadi apakah kalian sudah paham tugasnya? Ya, kalian sudah paham ya. Jadi Bapak akhiri pada pertemuan kali ini.
Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi dapat kalian mengerti, dan tetap menjaga kesehatan di era pandemi saat ini. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.